Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel aku ya. Oh iya, kalian jangan lupa like dan subscribe. Kali ini aku bakal uh, bawain cerita dari ChatGPT lagi guys, karena kalian belum ada yang kirim email di aku nih. Jadinya aku nggak ada bahan konten deh. Ini aku mau pembukaan dulu nih guys. Di pinggir kota, tersembunyi di balik kebun tua yang tak lagi terawat, ada sebuah bangunan 3 lantai, berdinding abu-abu kusam, beratap genteng tua yang sebagian sudah pecah. Orang-orang menyebutnya Panti Jompo Mawar Senja. Dari luar tak terlihat menyeramkan, malah terkesan damai. Halamannya pun luas. Ada pohon mangga besar di sisi kanan bangunan dan bangku-bangku kayu yang menghadap matahari terbenam. Tapi siapapun yang pernah masuk ke sana tahu damai itu hanya ilusi. Karena setiap malam menjelang pukul 2 pagi, udara di dalam panti berubah. Udara menjadi dingin, lampu-lampu redup berkedip tanpa sebab, dan suara langkah kaki mulai terdengar dari lantai paling atas. Lantai 3, lantai yang katanya sudah tak digunakan lagi, lantai yang tak pernah dibersihkan sejak tragedi 7 tahun lalu. Para perawat senior tak berani naik ke atas. Mereka bilang ada sesuatu di kamar 305. Sesuatu yang dulu pernah dikurung, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Dan sekarang seorang perawat muda bernama Rina baru mulai bekerja di sana. Ia tak tahu cara cerita apapun. Ia tak percaya tahayul. Tapi malam itu, saat mendengar suara lonceng dipencet dari kamar 305, ia memutuskan naik ke atas. Dan sejak saat itu, tak ada yang melihat Rina keluar dari lantai 3. Ini adalah cerita tentang panti jompo yang sepi, tentang orang tua yang ditinggalkan, dan tentang sesuatu yang masih menunggu di balik pintu kayu tua yang berdebu. Selamat datang di Mawar Senja, lantai 3 yang tak pernah dibersihkan. Ini bagian satunya. Kamar 305. Malam itu jam sudah menunjukkan pukul 02.17. Semua penghuni panti jompo sudah tidur. Lorong tampak gelap. Hanya sesekali terdengar suara napas berat dari kamar-kamar. Rina, perawat muda yang baru seminggu bekerja, terbangun karena suara lonceng kecil berbunyi dari arah lantai 3. Padahal semua penghuni hanya tinggal di lantai 1 dan 2. Lantai 3 katanya sudah dikosongkan, sudah bertahun-tahun, tak ada yang berani ke sana. Tapi suara itu jelas, ting, ting, ting. Suara lonceng tua, seperti yang biasa dipegang oleh pasien-pasien lanjut usia yang sudah tak bisa bicara. Rina membuka buku laporan perawat. Ia mencari siapa yang bisa saja berada di atas, tapi tak ada nama, tak ada aktivitas, kosong. Merasa penasaran, ia mengambil senter kecil dan mulai menaiki tangga ke lantai atas. Semakin tinggi ia melangkah, udara makin dingin, lampu di dinding berkedip-kedip seperti mau mati. Dan suara lonceng itu makin jelas.
Tapi kali ini diselingi suara seseorang tertawa pelan. Tawa pelan, parau seperti nenek-nenek. Hehehehe. Sudah waktunya bangun. Rina membeku di anak tangga terakhir. Ia menoleh ke bawah, tak ada siapa-siapa. Panti jompo itu sangat sunyi. Ia pun mendorong pintu kayu ke lantai 3. Kerak, lorongnya panjang, dingin dan penuh debu. Dan di ujung lorong itu, pintu kamar 305 terbuka setengah. Lampu dari dalam berkedip, dan suara lonceng masih terdengar. Ting, ting, ting. Rina menelan ludah. Ia melangkah pelan, dan saat ia membuka pintu itu sepenuhnya, ada seorang nenek duduk di kursi roda, membelakangi pintu. Rambutnya putih panjang menjuntai, dan di pangkuannya ada lonceng kecil dari perak yang terus bergoyang-goyang sendiri. Tapi yang paling membuat Rina gemetar adalah wajah nenek itu menghadap ke arah tembok. Tapi di tembok itu ada cermin besar retak. Dan di dalam pantulan cermin itu, wajah sang nenek sedang menatap Rina dengan senyum lebar yang tidak seharusnya ada. Lanjut bagian 2 guys. Jangan tatap cermin itu. Rina berdiri membengkuk di ambang pintu kamar 305. Nenek itu masih membelakangi pintu. Tubuhnya sangat kurus. Tulangnya menonjol keluar dari kulit keriput. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah pantulan wajahnya di cermin, menatap langsung ke arah Rina. Mata sang nenek lebar, hitam dan tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, tak wajar, terbuka sampai ke pipi. Selamat datang, suara nenek itu lirih, tapi bibirnya tak bergerak. Rina mundur selangkah, tapi saat ia melirik ke arah cermin itu lagi, neneknya sudah tidak ada. Kursi roda itu kosong. Rina menoleh cepat ke arah kamar kosong. Dia menatap ke lantai. Debu-debu di lantai membentuk jejak roda, mengarah ke balik lemari tua di pojok ruangan. Ini pasti cuma halusinasi, bisik Rina. Tapi nadanya bergetar. Dengan tangan bergetar, dia mencoba membuka lemari itu. Engselnya berkarat, tapi akhirnya pintu terbuka. Dan di dalamnya ada tumpukan gaun rumah sakit tua berwarna pucat. Semua bernoda darah kering. Di antara kain-kain itu tergantung sebuah foto hitam putih. Foto seorang perawat muda, wajahnya mirip sekali dengan Rina. Tapi fotonya sudah berumur puluhan tahun. Itu bukan aku, bisiknya. Tiba-tiba lonceng berbunyi lagi, tapi kali ini dari belakang Rina. Ting, ting, ting. Rina membalikkan badan. Sang nenek sudah berdiri di tengah kamar, wajahnya menghadap Rina, namun matanya kosong. Dia mulai bergerak, 1 langkah, 2 langkah. Kau sudah melihat cerminnya, sekarang kau tak bisa keluar. Bagian ketiga, 7 tahun lalu di Mawar Senja. Rina berlari keluar dari kamar 305. Tapi langkahnya seperti berat. Lorong yang tadinya pendek sekarang terasa panjang sekali, seperti tak berujung. Lampu berkedip semakin cepat. Udara makin dingin dan lantai seperti licin, basah oleh darah. Kau sudah melihatnya, kau harus tahu semuanya. Suara itu kini muncul dari segala arah. Tapi tiba-tiba semuanya hening. Lorong gelap, senyap, hanya ada napas Rina yang berat dan panik. Saat ia menoleh ke belakang, ia tidak lagi berada di depan kamar 305, melainkan di sebuah ruang arsip berdebu dengan dokumen-dokumen tua berserakan. Di dinding tergantung papan kayu yang usang bertuliskan "Perawat yang hilang, tahun 1998". Ada 5 foto di sana, dan satu paling kanan adalah wajah yang sangat mirip dengan dirinya.
yang di bawahnya bernama Suster Ratih. Menghilang 25 tahun, tak pernah ditemukan. Rina gemetar, tangannya menyentuh berkas-berkas tua di meja. Ia membuka salah satu map bertuliskan Insiden 305. Nenek Sri, penghuni kamar 305, mengalami gangguan mental berat setelah kehilangan seluruh keluarganya dalam kebakaran. Ia menolak makan, berbicara sendiri, dan berkata bahwa cermin di kamarnya memperlihatkan masa depan kematian hingga penghuni lainnya. 3 perawat yang merawatnya hilang satu persatu. Hanya ditemukan jejak lonceng dan darah di lantai. Terakhir, pada 13 Mei panti ini ditutup. Tapi pintu kamar 305 tak pernah bisa dikunci. Rina menutup map itu pelan, tangannya gemetar. Lonceng kembali berbunyi, tapi kali ini dari dalam ruang arsip. Ia menoleh perlahan, cermin kecil. Di sudut ruangan tiba-tiba menampakkan bayangan dirinya, tapi bukan dirinya yang sekarang, melainkan dirinya dalam seragam perawat tahun 90-an. Berdiri di lorong kamar 305, tersenyum dengan mata hitam legam dan kulit pucat membiru. Kau tidak datang ke sini, Rina. Kau kembali. Ini bagian 4-nya, guys. Akhirnya ya. Kita lihat kisah akhirnya ini kayak gimana. Rina merasakan hatinya berdebar kencang. Cermin kecil di sudut ruangan semakin menampilkan bayangan dirinya yang bukan dirinya. Senyuman di wajah itu semakin lebar. Mata hitam legam menatap Rina dengan kekosongan yang menyeramkan. Kau kembali, kau akan mengakhiri apa yang telah dimulai. Rina mundur, tapi tubuhnya terasa seperti terkunci. Setiap langkah berat, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke tempat itu. Dia ingin berteriak, tapi mulutnya seolah dibungkam. Langkah kaki di belakangnya, Rina menoleh dengan cepat, dan di sana di ujung lorong ada sosok yang berdiri. Seorang wanita dengan seragam perawat tahun 90-an. Wajahnya pucat, hampir tak tampak, kecuali di bawah cahaya lampu yang berkedip. Kau bukan Rina. Rina merasakan ada yang aneh. Wanita itu tak bisa melihatnya, seperti sedang berbicara pada dirinya yang lain, yang terperangkap dalam waktu. Tak ada yang bisa keluar dari sini. Kau adalah bagian dari mereka sekarang. Rina merasa tubuhnya lemas. Sosok itu semakin mendekat, dan tanpa sadar Rina terjatuh di lantai. Tangan wanita itu menyentuh pundaknya, dan Rina merasakan kepulan udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba Rina teringat perawat-perawat yang hilang dan Suster Ratih. Semua kejadian ini semuanya sudah terjadi sebelumnya. Semuanya sudah tertulis, dan Rina akhirnya mengerti. Kau adalah suster yang hilang, Rina. Seiring dengan detik yang berdetak lebih lambat, Rina merasakan dunia ini sekitarnya mulai kabur. Lorong, ruang arsip, bahkan wajahnya sendiri, semuanya menjadi kabur, seperti bayangan yang menghilang dalam kegelapan. Tamat. Dengan akhir ini, Rina bukan hanya sekedar saksi, tapi juga bagian dari takdir yang tak terelakkan, yang tak bisa berubah. Panti Mawar Senja bukan hanya tempat terperangkap, tetapi juga tempat yang memutar waktu, dan tak ada yang bisa keluar dari lingkaran itu. Cerita dari ChatGPT ini semuanya kok gitu ya. Aku pernah bawain yang guru pengganti, itu juga dari masa lalu gitu. Terus ada yang siswi yang di lorong 3C, itu ambigu juga.
kayak dari dunia lain, maksudnya bukan dunia lain yang sekarang, tapi masa lalu gitu. Coba kalian tulis cerita kalian aja guys, biar kayak nyambung aja, kayak cerita nyata gitu. Kayak ini kayak ya emang fiksi sih, tapi template banget gitu loh, sama aja ceritanya, gak ada variasinya. Ya udah deh, sekian dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian ada yang kirim email, terima kasih ya guys, bye bye.